Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada hari Sayyidul Ayyam ini, hari Jumat, kita sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dan hadis ini berisikan salah satu makanan yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata makanan ini dalam penelitian para ahli zaman sekarang ini, itu memang makanan yang sangat bermanfaat sekali. Makanan yang bisa untuk mengantisipasi penyakit-penyakit berat yang terjadi zaman sekarang ini. Ternyata memang penyakit-penyakit berat itu banyak disebabkan oleh makanan. Mereka yang kena gula darah tinggi, kemudian kolesterol yang berujung kepada penyakit-penyakit berat, penyakit jantung, ginjal dan lain sebagainya, itu berawal dari makanan seperti ini. Ternyata pola makan Rasulullah SAW itu sangat-sangat sederhana. Maka hadis ini itu menyebutkan salah satu makanan yang beliau makan dan termasuk yang beliau sukai, dan sangat-sangat sederhana sekali. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir, an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia seorang sahabat beliau yang termasuk al-muqsirina fil hadis. Al-muqsirin itu sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis, walaupun bukan beliau sahabat terbanyak meriwayatkan hadis. Karena sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah, lebih dari 5.000 hadis. Dan lagi Aisyah. Sekarang ini Jabir. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udud. Pernah beliau meminta atau bertanya kepada keluarganya, istri-istrinya, saat hendak makan, yang beliau tanya itu udum. Udum itu lauk pauk. Lauk pauk, apa yang layak atau yang biasa dimakan. Kemudian kalau makanan lauk pauk itu, kalau kita ada penyerta nasi, seperti sayur-sayuran, kemudian daging, itu lauk pauk kita. Kemudian ada juga minuman seperti susu. Nah, Rasulullah SAW kalau dibaca, yang beliau makan itu lauk pauknya seperti ada minyak zaitun, sayur-sayuran, kemudian sekali-sekali beliau makan daging. Beliau juga makan daging, tapi tidak sering. Lebih sering kepada yang sifatnya seperti sayur-sayuran itu, kemudian minyak zaitun. Nah, kemudian juga ada namanya khallu. Nah, khallu itu artinya cuka. Ada lagi yang lain. Jadi semuanya beliau makan, tapi tidak berlebihan dan sangat sederhana. Nah, saat ini dalam hadis ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bertanya tentang lauk pauk kepada keluarganya. Nah, apa yang bisa dimakan? Nah, makanan pokoknya seperti roti, gandum. Nah, itu ada makanan penyertanya. Kalau makan roti kan ada selainya, nah, ada manisnya. Nah, faqalu, lalu keluarganya mengatakan, ma indana illa khallun. Tidak ada di sisi kami atau di rumah kami makanan udum itu, lauk pauk itu, kecuali khall. Khall itu cuka. Nah, kalau sekarang ada cuka apel, ada cuka kurma, ada cuka anggur dan lain sebagainya. Jadi beliau sangat suka cuka. Nah, lalu ketika keluarga tadi mengatakan tidak ada lauk pauk, tidak ada makanan kecuali khallun, lalu beliau mengatakan, pada abihi, kalau begitu bawa ke sini.
dia minta. Maka keluarga pun membawakan cuka itu kepada beliau. Faja'ala ya'kulu. Faqal, kemudian beliau mulai memakan cuka tadi, tentu disertai dengan makanan seperti roti barangkali atau makanan yang lain, itu sebagai lauknya. Faja'ala ya'kul. Faqal, lalu dia mengatakan, setelah dia katakan, ni'mal ulumu khallun, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Dan beliau ulang 2 kali, ni'mal ulumu khallun, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, apa itu cuka? Seperti cuka apel, cuka kurma, itu kayaknya rendaman yang atau buah yang sudah difermentasi, tapi dengan syarat secara alami. Difermentasi secara alami, mungkin ada sampai pada tahap mengandung alkohol, tapi setelah itu berubah kepada zat yang lain. Dan ini adalah halal. Yang tidak boleh itu kalau sudah dicampur dengan zat-zat lain mengandung alkohol, bisa memabukkan. Sama seperti tapai. Semua kita tahu tapai. Tapai itu sangat sehat, sangat baik. Saya pernah sapar dengan salah seorang guru saya, dosen seorang profesor. Lalu berjalan jauh, waktu itu mau ke Banjarmasin. Saat di perjalanan dia ngajak makan, saya ajak makan, dia hanya mengeluarkan tapai saja, tambah nasi sedikit. Rupanya mungkin dia tahu rahasianya. Jadi dia makan tapai lebih dahulu, baru makan yang lain. Itu tapai. Tapai kan halal, walaupun juga mengandung alkohol, tapi bukan khamar. Jadi cuka tadi sudah difermentasi pada waktu-waktu tertentu dan menjadi makanan yang sangat sehat. Jadi ada cuka apel. Sekarang sangat mudah untuk mendapatkan di toko-toko herbal di tempat kita, itu banyak sekali cuka apel, cuka-cuka yang lain. Itu makanan yang sangat baik. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW, ni'mal ulumu khallun, sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Nah, dan dari diskusi dan pengalaman kawan-kawan pun, itu sekarang ini banyak sekali mempraktekkan untuk makan cuka itu. Beli cuka apel, kemudian sebelum makan makanan berat diminum, dicampur dengan air. Nah, baru makan makanan yang agak berat. Tapi usahakan makan sangat sederhana, jangan berlebihan. Intinya di sini kalau kita mengikuti sunnah Nabi, pola makan Nabi, itu benar-benar sehat. Dan di dalam zat cuka itu, cuka seperti cuka apel dan cuka yang lain, ternyata mengandung zat-zat yang sangat bermanfaat. Bisa menetralisir hipertensi, darah tinggi. Ini banyak sekali penyakit orang zaman sekarang. Disebabkan oleh makanan, oleh pikiran, kemudian juga bisa menetralisir gula darah, kemudian kolesterol, itu yang kita baca. Dan ternyata Rasulullah SAW telah lebih dahulu mempraktekkan ini. Berarti ini makanan yang terbaik. Dari hadis ini ada 2 pandangan para ulama. Ini mana dari para ulama? Pertama, mereka berpendapat, kenapa cuka yang Rasulullah suka dalam hadis ini? Karena memang secara fakta cuka itulah makanan atau lauk yang paling bermanfaat untuk kesehatan. Bukan sekedar beliau itu makan apa adanya, bukan itu. Itu pandangan pertama. Tapi memang secara fakta cuka itu makanan yang sehat. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kenapa cuka yang beliau katakan? Karena saat itu cuka yang ada, dan ini menunjukkan kesederhanaan beliau dalam makanan. Kalau dalam pandangan kita bisa jadi dua-duanya. Yang pertama, memang cuka adalah makanan yang terbaik, sehingga Rasul mengatakan nikmal udur. Berarti hadis ini dipahami secara tekstualnya, karena secara teks nasnya sudah menunjukkan makna itu. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Kemudian makna konteksnya di sini,
memang Rasulullah mengatakan itu ketika tidak ada lauk yang lain. Maka dua-duanya memungkinkan itu. Jadi ada dua fikul hadis yang sangat besar di sini. Yang pertama memang cuka itu adalah makanan yang terbaik. Yang kedua, Rasul menunjukkan kesederhanaan dalam hal makanan. Apa yang ada ya sudah, tidak usah dipaksakan mencari yang lain. Yang ada itu saja dimakan. Kalau hanya ada cuka ya itu saja. Ada roti itu saja. Begitulah pola hidup Rasulullah, sangat-sangat sederhana dalam hal makanan, bahkan beliau itu lebih banyak laparnya daripada tak laparnya. Kalau kita jarang lapar, lebih banyak kenyang. Nah, inilah yang menyebabkan mudah datangnya berbagai macam penyakit. Dan hadis ini bisa jadi salah satu solusi untuk mengantisipasi penyakit-penyakit berat yang banyak tersebar di zaman sekarang ini. Masalah makanan, sederhana dalam masalah makanan. Demikianlah hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.